Halo everybody, welcome back to CS Izone. Ya, kembali lagi di channel CS Izone ini yang sering banget membahas gear-gear audio portable. Dan hari ini kita akan komparasi dua DAC yang ada di depan kita, yaitu VIO Q3 dan juga Ivy Hipdaq. Nah, gimana impresi keduanya? Kita langsung bahas aja dan semoga video nanti membantu audio buddy yang galau nih nentuin source yang cocok untuk earphone audio buddy semuanya. Nah, ini kemarin saya join di salah satu grup audio portable baru di Facebook dan pembahasannya ada yang menarik nih. Yang pertama tuh bahas gini, kalian tim mana sih? Source atau Kens dulu yang di-upgrade. Nah, sebagai tim Source dulu, saya jadi terpanggil untuk memberikan wejangan gitu ya. Kira-kira pertimbangan apa sih yang dipikirkan ketika kita itu milih Source dulu? Dan itu nggak lepas dari pembahasan kita hari ini, di mana kita akan membahas dua DAC ini, dua Source ini, dalam pembahasan yang pertama itu kita akan bahas build quality pastinya. Yang kedua pasti kita bahas fitur dan fungsi. Dan yang terakhir kita bahas impresi suara. Nah, semoga video kali ini membantu audio buddy semuanya, terutama bagi tim Source untuk menentukan mana sih yang cocok untuk menemani aktivitas audio buddy sehari-hari, agar audio buddy semuanya mendapatkan kualitas suara terbaik dengan setup yang cukup minimalis. Langsung aja kita bahas yuk masalah build quality dari kedua DAC ini. Ngomongin soal build quality, dua DAC ini nggak beda jauh ukurannya. Ivy Hipdaq dan VIO Q3 ini punya dimensi yang nggak beda jauh sih sebenarnya. Kalau dilihat sekilas sih build quality-nya bahannya sama ya. Dia pakai casing aluminium dan juga mostly terbuat dari metal bahannya. Bahan penutup atas yang bagian depan dan belakang ini juga terbuat dari plastik. Ya, itu aja yang membuat build quality keduanya ini saya rasa di level yang sama. Yang membedakan sih mungkin dari positioning port dan juga knob yang posisi kalau Ivy Hipdaq ini berada di tengah, sedangkan VIO Q3 ini berada di samping sisi paling luarnya. Untuk masalah kenyamanan sih saya rasa nggak beda jauh ya. Kalau di tengah ini Ivy Hipdaq agak sulit sih sebenarnya. Kasih contoh aja, misal posisi kita nempel handphone seperti ini, untuk ngatur knob volumenya kita nggak bisa dari samping ini, kita harus ngeraba-ngeraba di bagian belakang, dan tangan kita ya pasti agak kepentok-pentok dikit sih. Jadi ya bandingin aja dengan VIO Q3 yang posisinya lebih di samping, ketika ditempel akan feel-nya tuh akan lebih apa ya, asik gitu. Misalnya tangan kita juga bisa lebih leluasa, kita tinggal scroll gini. Kalau tadi kan di tengah gitu agak ribet gitu aja ya. Tapi itu semua preferensi kita. Kalau audio buddy suka dengan posisi dan tampilan estetika yang seperti ini, menurut saya ini lebih estetik sih. Karena dia lebih mirip kayak botol minuman gitu, keren sih. Ya itu dari dimensi bisa audio buddy lihat. Ini perbandingan dengan HP Poco X3, dimana VIO Q3 tampil lebih ramping kalau ditempel di bodinya, jadi lebih stealthy gitu ya tampilannya, dibandingkan Ivy Hipdaq yang lebih agak bulky dikit dan lebih tebal bodinya. Jadi ditempel gini jadi lebih kerasa kelihatan, tapi nggak sampai overhang dari body dari si handphone Poco ini ya. Ya overall ini cukup apa ya, stealthy sih buat harian, nggak terlalu mengganggu. Tinggal nanti diakalin aja audio buddy, tinggal ngasih sejenis karet yang disertakan di paket penjualannya, karet stacking istilahnya, atau dimodif dikit, dibikin gurita di belakang, ditempel gini kan cakep, agak lebih minimalis gitu ya. Dari build quality overall saya lebih suka VIO Q3 karena lebih kecil, lebih ramping, bahan juga sama bagusnya, tombol juga posisi lebih enak, dan juga menurut saya lebih apa ya, tampilannya juga lebih mewah karena warnanya hitam. Ya itu preferensi aja sih. Lanjut kita bakal bahas fungsi dan juga fitur. Nah ini bakal banyak yang kita bahas di sini. Kalau ngomongin soal fitur ya,
kita lihat EV HIPDEC ini, dia punya dua port di bagian depan, yaitu port single ended dan balance 4,4 yang posisinya lebih berdekatan, dan ada tombol di bagian samping yaitu tombol X-Bass dan Power Match yang digunakan untuk pertama, X-Bass itu untuk ngatur intensitas bass yang dikeluarkan oleh EV HIPDEC ini. Sedangkan Power Match itu berfungsi banget untuk menentukan impedance output atau power output yang dikeluarkan oleh HIPDEC ini agar sesuai dengan earphone atau headphone kita. Kontrol power atau untuk nyalain si HIPDEC ini ada di knobnya, dimana ketika knobnya diputer sampai bunyi klik dia baru nyala. Dan di bagian belakang ada beberapa port, yaitu port charging dan juga port female USB-A, ya ini khas EV banget. Bahkan untuk setup super portable kayak gini, EV masih menggunakan sistem port Type E gini ya, sama dengan line up EV yang lain. Lalu kita akan bahas mengenai fitur dari VIO Q3. Untuk masalah port, Q3 ini punya output audio yang lebih lengkap, yaitu balance 4.4, balance 2,5, dan juga single ended 3,5. Di bagian belakang ada beberapa tombol yang cukup menarik. Yang pertama adalah charger switch, di mana charger switch ini berguna untuk ketika ini dinyalakan, VIO Q3 ini akan nyedot daya dari perangkat kita. Tapi kalau dimatikan, dia nggak akan nyedot daya dan menggunakan baterai internalnya sebagai sumber daya utama. Nah, ini perlu diingat buat audio body semuanya yang punya VIO Q3. Kadang tuh kita kan lupa nih, posisi charge-nya ini lagi off dan kita colokin ke power listrik untuk ngisi daya. Di situ baterai nggak akan terisi walaupun kita udah nunggu lama, karena emang daya baterainya di cut off. Ini perlu diperhatikan banget, jangan sampai lupa untuk switch on ketika audio body semuanya ngecas, dan juga switch off ketika audio body menggunakan VIO Q3 ini di handphone audio body semuanya, agar baterainya itu nggak ke drain gitu ya. Di bagian belakang juga ada tombol gain yang digunakan untuk meningkatkan gain ketika audio body merasa butuh power lebih dari VIO Q3 ini. Dan yang terakhir juga ada bass boost di bagian belakang yang bisa di switch toggle on atau off untuk mendapatkan sensasi bass yang berbeda untuk preferensi musik audio body semuanya. Untuk port charging dia juga pakai Type C, di mana Type C ini udah support fast charging juga. Jadi cukup cukup cepet sih ngisinya. Kontrol powernya sama dengan EV HIPDEC tadi, di mana VIO Q3 ini dapat dinyalakan dengan memutar knob volume. Di bagian atas akan ada lampu LED indikator seperti ini. Ngomongin soal power, output power dari kedua DAC ini cukup menarik ya, dimana EV HIPDEC itu punya output power yang gede banget. Dari port single endednya dia bisa memuntahkan power sekitar 280 mW at 32 ohm. Sedangkan dari balance 4.4-nya dia bisa mengeluarkan power 400 mW at 32 ohm. Itu udah cukup banget untuk ngedrive headphone dynamic dengan impedansi sekitar 300 sampai 600 ohm. Bayangin tuh audio body dengan setup sekecil ini, power yang dikeluarkan tuh gede banget. Sedangkan untuk VIO Q3, output power yang dikeluarkan cukup bagus, di mana dia mengeluarkan output power sekitar 160 mW at 32 ohm dan juga 300 mW at 32 ohm dari output balance-nya. Ya, berbeda lumayan, berbeda cukup signifikan, tapi menurut saya dengan power segitu ini udah cukup banget untuk daily driver. Untuk dukungan file, keduanya udah native di SD, di mana EV HIPDEC dia udah support di SD hingga 256, sedangkan untuk VIO Q3 dia support di SD hingga 512. Jadi lebih high res VIO Q3. Ini aja ada labelnya high res audio di sini. Dan untuk support PCM-nya untuk EV HIPDEC dia udah support PCM hingga 384 kHz per 32 bit, sedangkan untuk VIO Q3 dia udah support PCM 768 kHz per 32 bit. Jadi ini udah pasti high res audio banget. Cocok buat audio body yang suka nyari setup dengan sertifikasi
high res. Yang menarik, keduanya ini udah support MQA, dimana ketika kita mendengarkan file MQA, kedua DAC ini dapat menghandle atau mengunfold file tersebut sehingga dipastikan yang keluar outputnya itu udah bagus banget. Dan untuk ketahanan baterai, EV HipDAC ini mampu bertahan klaimnya hingga maksimal 7 jam. Nah, ini tergantung banget jenis file yang audio body putar ya. Sedangkan untuk VIO Q3 dia bisa tahan lebih lama dengan klaim untuk USB dengan output dari single ended dia bisa tahan 10 jam, dan ketika dia hanya digunakan untuk fitur amplifier doang atau aux in doang dia bisa bertahan sekitar 19 jam. Well, itu hanya klaim ya. Praktiknya semua tergantung lagi masalah volume di berapa kita dengerin, jenis file apa yang kita dengerin juga itu berpengaruh dengan masa playback time-nya. Jadi jangan dianggap itu adalah angka yang saklek. So, kita langsung aja bahas masalah impresi suara. Gimana sih suara keduanya? Enak nggak sih? Nah, untuk masalah impresi suara nih, ini kita bahas dari output single ended dan juga balance-nya ya nanti ya. Karena kedua DAC ini memang mengunggulkan dua bagian tersebut. Yang pertama, kita bahas karakter umum dulu dari dua DAC ini. Secara umum, kalau HipDAC yang saya dengerin, saya mendapatkan impresi kalau HipDAC itu punya suara yang lebih tegas, lebih netral, sedikit warm sih, ada kolorasi warm dikit, tapi transiennya itu atau responsnya itu lebih gesit. Itu yang membuat saya demen dengan HipDAC ini karena emang karakternya cocok untuk lagu-lagu yang energik, cepet seperti rock, metal, itu dia punya karakter yang cocok di lagu-lagu tersebut. Sedangkan Q3 dia punya kolorasi yang sedikit lebih warm tapi nggak yang mendem gitu ya, agak warm, stagingnya tuh lebih luas, lebih lega, jadi terkesan Q3 itu punya output suara yang lebih mewah, lebih cocok untuk lagu orkestra, lagu jazz juga cocok, lagu-lagu akustik, lagu-lagu vokal juga bagus sekali, dan merasa apa ya, kita tuh merasa kayak berada di suatu konser hall gitu loh kalau dengerin VIO Q3. Itu dua perbedaannya. Yang menurut saya menarik ada di EV HipDAC itu adalah antara output single ended dan balance-nya, suara karakternya itu berbeda. Output single ended-nya dia punya karakter lebih warm dibandingkan output balance-nya. Balance-nya tuh netral, saya akuin output suaranya tuh netral dan powerful banget. Cocok buat ngedrive headphone bahkan. Itu sudah saya bahas atau saya singgung di awal-awal tadi, dimana untuk port single ended-nya saya menggunakan Final Audio A3000 dan saya merasakan emang ya cocok aja sih. A3000 kan agak warm tuh, dia masuk ke EV dari single ended-nya tuh jadi kerasa lebih apa ya, lebih suara yang dihasilkan dari bassnya tuh lebih soft tapi punya transient yang bagus, dan mid-nya itu lebih cenderung tebel di lower mid, detailnya itu masih agak crispy namun nggak terlalu extend sih menurut saya. Ekstensinya agak terbatas dari port single ended-nya. Saya switch EM lain yang mungkin dengan driver balance armature semuanya ya, misal kayak BGVP, VG4 nih. VG4 punya karakter yang cukup netral, dia agak fokus ke mid. Ini saya menemukan sedikit masalah di sini, di mana di EV HipDAC ini ketika dia dicolok EM sensitif dengan driver balance armature, saya dapat mendengar noise tipis gitu ya. Ketika switch power match-nya nggak saya nyalain. Ketika saya nyalain baru dia menyesuaikan, noise-nya lebih berkurang tapi masih agak kedengeran. Dan ini mungkin kompensasi dari power yang dia keluarkan yang jauh lebih besar dibandingkan VIO Q3. Jadi dia punya noise level atau noise floor yang lebih tinggi dibandingkan dari VIO Q3. Dari output 44 balance-nya saya menggunakan IEM Tin Audio P2 yang merupakan EM planar magnetic, dan P2 bisa di-drive dengan bagus sekali di EV HipDAC ini. Saya merasakan bahwa Tin Audio P2 dengan karakternya yang udah cukup gemuk di low-nya, sedikit terangkat clarity-nya ketika saya colok di balance EV HipDAC ini. Jadi EV HipDAC ini lebih netral sih. Enak untuk kans warm di mana detailnya jadi lebih keangkat, jadi lebih extend dan jadi lebih naik clarity-nya. Itu yang saya suka dari
Eevee Deck ini. Switch ke Vio Q3. Tadi udah sempat saya singgung bahwa Vio Q3 ini punya output suara yang lebih luas, lebih megah, dan juga serasa concert hall. Ini kerasa banget ketika saya pakai Final A3000, tuh kayak kerasa lebih luas, lebih expand gitu ya, lebih megah suaranya. Hal ini mungkin karena Vio Q3 ini udah support high-res audio, sehingga ekstensi frekuensi atasnya itu lebih bagus. Jadi membentuk harmonik suara, anjay. Yang lebih mantap gitu ya. Itu susah saya deskripsiin, tapi ini beneran karakter suaranya tuh lebih megah. Itu baru dari single endednya. Nah, masalahnya ketika kita ke balance, output audio sekitar 300 mW at 32 ohm itu lumayan gede. Yang saya dengar ketika pair dengan Tin Audio P2 dari Vio Q3 ini adalah bass yang lebih soft dan juga mid yang lebih tebal namun agak kurang bertekstur. Tapi detail juga sebenarnya nggak drop banget. Dari sini saya menyimpulkan emang 300 mW untuk balance itu udah oke. Namun untuk cans yang saya pakai tadi kurang proper aja. Jadi saran saya mungkin untuk Vio Q3 ini cocok untuk headphone atau cans balance sekitar 150 ohm itu cocok. Lebih dari itu potensinya mungkin agak kurang maksimal ya. Dan menurut saya itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai impresi suaranya. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya kita kembali ke pertanyaan awal kita tadi. Kalau audio body itu tim source, kira-kira mana yang cocok untuk audio body? Kalau saya nih, saya tuh ngejar source yang proper, atau intinya ke depan saya pengen upgrade-nya itu jauh lebih tinggi. Nggak cuma IM aja, ke headphone atau ke headphone yang berat, high impedance, planar magnetik, saya akan pilih Eevee Deck karena dibalik ukurannya yang kecil ini dia menyimpan potensi power yang gede. Sedangkan kalau saya ini tim cans dulu, dimana saya udah nemu cans yang cocok, tinggal moles dikit-dikit keluarin potensinya yang lebih bagus gitu, saya justru akan milih Vio Q3 karena dia jujur menurut saya suara yang dihasilkan tuh emang lebih mewah gitu ya, nggak terlalu mengubah karakter IM, tapi dia bisa memaksimalkan potensi IM itu jadi lebih wow gitu loh. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari impresi kali ini. Ya semoga audio body semua terbantu dengan video kali ini, dan kalau audio body suka dengan video ini, bagikan video ini dan juga like-nya ya. Saya mohon agar video kita jadi video yang rame untuk mendukung terus channel CS Izone. Saya harap audio body semuanya subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar audio body semuanya mendapatkan update terbaru kalau kita punya video-video yang fresh. So, thank you banget udah nyimak channel ini. CS Izone, your best audio buddy.